about you. I've been thinking about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septi Nurdianti pada video tutorial membuat aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework kode Igniter 4. Kali ini kita masuk pada video tahapan ke-9, yaitu membuat fungsi detail untuk home detail siswa, home detail kelas, home detail petugas, home detail SPP, dan juga home detail pembayaran. Pertama, kita buka dulu project SPP cendekia kita pada aplikasi Visual Studio Code. Kemudian kita masuk pada folder controllers. Kita akan membuat fungsi detail pada file spp-admin.php. Yang pertama, kita akan membuat fungsi detail untuk home siswa atau data siswa. Kita beri nama terlebih dahulu proses function detail siswa. Setelah itu ketikkan public function detail siswa. Function detail siswa ini memiliki parameter yaitu variabel ID siswa. Bedanya function indeks siswa dan detail siswa yaitu pada parameter. Jika indeks siswa tidak memiliki parameter atau parameternya dikosongkan karena ia akan menampilkan seluruh data siswa, sehingga kondisi pada bagian model siswa yang akan dijalankan yaitu kondisi pertama fin all, tampilkan seluruh data. Beda lagi dengan function detail siswa yang memiliki parameter, maka kondisi pada bagian model siswa yang akan dijalankan yaitu kondisi yang kedua akan menampilkan satu data detail siswa yang dipilih. Kemudian kita akan membuat variabel data di mana di dalamnya untuk data array-nya sama seperti yang ada pada indeks siswa. Yang pertama ada data array base URL yang berisi $dis base URL. Kemudian yang kedua ada data array judul navbar yang diisi dengan data siswa. Kita copy paste saja untuk data array berikutnya dikarenakan sama dengan indeks siswa, sama dengan indeks SPP, indeks petugas. Hanya saja untuk navbar aktifnya kita ganti menjadi siswa, kemudian untuk side aktifnya berada pada side ketiga. Pada bagian data array isi tabelnya kita ganti menjadi $dis siswa model. Kemudian yang mengambil function get siswa, di mana get siswa ini haruslah diisi dengan parameter yang ada pada function detail siswa. Setelah isi tabel, kita tambahkan data array berikutnya yaitu j petugas. Untuk isinya kita tuliskan kosong. Kemudian ada j siswa, isinya sama kosong. Berikutnya ada j kelas, kemudian ada j pembayaran, dan juga ada j SPP. Setelah itu ada data array isi kelas yang isinya dis kelas model yang mengambil function get kelas. Berikutnya ada data array isi SPP. Data array isi kelas dan isi SPP ini digunakan untuk mengambil data dari tabel kelas dan juga tabel SPP dikarenakan pada tabel siswa terdapat file yang mengambil data dari tabel kelas dan juga tabel SPP. Berikutnya saya akan membuat suatu kondisi untuk mendeteksi apakah isi tabel yang dipilih itu ada atau tidak. Lalu throw new \kode igniter \exception \packNotePoint. Ini adalah kode function bawaan dari framework untuk menampilkan data yang tidak ditemukan atau not found. Jadi, apabila isi tabel datanya tidak ditemukan atau tidak ada, maka
browser akan menginformasikan ID siswa atas nama variabel ID siswa tidak ditemukan. Setelah itu barulah kita buat return view yang menuju pada folder siswa / file detail siswa. Kemudian kita kirimkan variabel datanya. Setelah kita membuat function detail siswa, berikutnya kita akan membuat view untuk detail siswa pada folder siswa. Masuk pada folder view, kemudian pada folder siswa, klik kanan new file, kita beri nama detail siswa.php. Untuk isinya kita copy paste dari home siswa.php. Yang pertama yang harus kita ganti pada bagian table head-nya. Untuk no kita hilangkan, kemudian kita lihat file-file yang ada pada tabel siswa. Dikarenakan ini adalah tampilan detail, jadi kita akan menampilkan seluruh file yang ada pada tabel siswa. Dari mulai ID siswa, kemudian ada ID kelas, ada ID SPP, kemudian NISN, NIS. Setelah NISN ada NIS. Setelah NIS ada nama, kemudian ada alamat, ada telepon, dan yang terakhir untuk opsi. Setelah itu kita copy paste untuk bagian tiputnya. Karena kan tihid dan tiput ini sama untuk penjudulan. Berikutnya pada bagian T-body ada PHP $i sama dengan 1, kita hilangkan. Kemudian ada THScope Row, yaitu untuk pengulangan nomor juga kita hilangkan. Kemudian ada PHP for each untuk pengulangan data kita hilangkan. Dan juga PHP end for each-nya. Sehingga yang tersisa yaitu TR dan TD, di mana variabel K-nya kita ganti menjadi variabel isi tabel, yaitu diambil dari function detail siswa data array isi tabel. Setelah itu, untuk isinya disesuaikan dengan jumlah file yang ada pada tabel siswa, dan penulisannya juga harus sama dengan yang ada pada database tabel siswa. Yang pertama ada ID siswa, kemudian ada ID kelas, ada ID SPP, ada NISN, kemudian NIS, nama, berikutnya ada alamat, dan yang terakhir ada telepon. Setelah itu, pada bagian link detailnya kita ganti menjadi link delete, yaitu untuk function hapus. Kemudian pada bagian pengalamatannya kita ganti menjadi admin siswa delete. Setelah itu, kelasnya kita ganti menjadi danger. Kemudian kita tambahkan iClass untuk membuat icon, yaitu dengan nama kelas Fava Trace. Setelah itu kita copy paste. Untuk membuat function yang kedua, yaitu untuk function update, pengalamatannya kita ganti menjadi admin siswa /update. Kemudian kelasnya menjadi btn warning. Kelasnya kita ganti icon kelasnya menjadi Fava branch. Kita telah selesai membuat view untuk detail siswa. Berikutnya kita akan membuat roots untuk menampilkan detail siswa. Kita beri nama terlebih dahulu roots untuk detail. Kita copy paste dari roots yang sebelumnya. Kita ganti pengalamannya menjadi admin /siswa /detail, kemudian /2 segmen. Kemudian
kita arahkan pada kelas SPP admin pada function detail siswa. Setelah function detail siswa, kita beri slash kemudian $1 dikarenakan pada function detail siswa mempunyai parameter yaitu $id siswa. Setelah itu kita coba jalankan, refresh ulang. Ketika diklik detail siswa, maka akan menampilkan seluruh detail data siswa yang bernama Septi Nurdianti, kemudian ada aksi delete dan update. Berikutnya kita akan membuat function untuk data yang kedua yaitu data petugas. Kita copy paste dari function index petugas. Kemudian kita simpan di bawah detail siswa. Kemudian kita ganti functionnya menjadi detail petugas, kemudian pada parameternya tambahkan $id petugas. Penulisan parameter ini tidak berkaitan dengan yang ada pada model petugas. Untuk penulisan parameter itu bebas, mau ID, mau $, apapun. Kemudian berikutnya, pada data array isi tabel get petugasnya kita tambahkan $id petugas sesuai dengan yang ada pada parameter detail petugas. Setelah itu kita tambahkan data array J petugas, J siswa, J kelas, J pembayaran, dan juga J SPP. Kita lihat bahwa pada tabel petugas tidak mengambil data dari tabel manapun sehingga pada function petugas kita tidak memerlukan data array isi kelas, isi siswa, isi SPP, ataupun isi pembayaran. Setelah itu kita tambahkan kondisi jika isi tabelnya tidak ada. If empty variabel data isi tabel, maka tampilkan informasi pada browser bahwa ID petugas atas nama $id petugas tidak ditemukan. Return view-nya kita ganti menjadi petugas / file detail petugas. Kemudian kita akan membuat file view untuk detail petugas pada folder petugas. Kita beri nama detail petugas.php. Kita copy paste isinya dari detail siswa. Kemudian untuk penjudulannya kita samakan dengan yang ada pada tabel petugas. Ada ID petugas, username, password, kemudian ada nama petugas, dan yang terakhir ada level. Kita copy paste untuk bagian default-nya. Setelah itu, pada bagian T-body-nya sesuaikan penulisannya yang ada pada database tabel ID petugas. Kemudian untuk link function update dan delete, pengalamannya kita ganti menjadi admin /petugas /delete dan /update. Kemudian ID siswanya kita ganti menjadi ID petugas. Setelah itu kita masuk pada file roots. Kita akan membuat roots untuk tampilan detail data petugas. Kita ganti pengalamannya menjadi admin /petugas /detail /segment yang menuju pada kelas SPP admin function detail petugas /$1. Kita coba jalankan. Ketika diklik detail data petugas, maka akan menampilkan seluruh detail dari data petugas bernama Septi. Kemudian kita akan membuat function detail untuk data kelas. Kita masuk pada file SPP admin, kemudian kita copy paste dari index kelas, function index kelas. Kita ganti namanya menjadi public function detail kelas, kemudian pada parameternya tambahkan $id kelas. Setelah itu, pada data array isi tabelnya kita tambahkan $id kelas juga. Kemudian kita tambahkan data array J petugas sampai kepada J SPP. Kita lihat pada tabel kelas tidak mengambil data dari tabel manapun sehingga kita tidak memerlukan
isi SPP, isi siswa, ataupun isi pembayaran. Setelah itu, kita tambahkan kondisi. Jika isi tabelnya tidak ada, maka tampilkan ID kelas atas nama $ID kelas tidak ditemukan, yang return kepada folder kelas file detail kelas. Berikutnya pada folder kelas, klik new file, kita beri nama detail kelas, kita copy paste dari detail petugas, kemudian kita ganti untuk penjudulannya menjadi ID kelas, nama kelas, dan juga kompetensi keahlian, disesuaikan dengan yang ada pada database tabel kelas. Copy paste untuk bagian T-foot-nya. Setelah itu pada bagian T-body-nya kita sesuaikan penulisannya dengan yang ada pada tabel kelas pada database. Kemudian untuk link function update dan delete-nya kita ganti pengalamannya menjadi admin/class/delete dan juga admin/class/update. Dan untuk $isi tabelnya kita isi dengan ID kelas. Berikutnya kita akan membuat roots untuk detail data kelas. Kita copy paste pengalamannya ganti menjadi admin/class/detail. Kemudian functionnya kita ganti menjadi detail kelas. Kita coba jalankan. Ketika diklik detail data kelas, maka akan menampilkan data kelas secara detail dari nama kelas 12 RPL. Berikutnya kita akan membuat detail untuk data SPP. Copy paste dari public function index SPP, kemudian kita ganti namanya menjadi public function detail SPP, kemudian pada parameternya kita tambahkan $ID SPP. Begitupun pada data array isi tabel, untuk function get SPP-nya kita tambahkan $ID SPP sesuai dengan detail SPP. Kemudian kita tambahkan data array dari J petugas sampai kepada J SPP. Setelah itu kita tambahkan kondisi. Jika data isi tabel tidak ada, maka tampilkan ID SPP atas nama $ID SPP tidak ditemukan, yang return kepada view detail SPP pada folder SPP. Berikutnya kita akan membuat view detail SPP-nya pada folder SPP. Klik kanan new file, kita beri nama detail spp.php. Kita copy paste dari detail siswa. Kemudian pada bagian T-head-nya kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel SPP. Ada ID SPP. Kemudian ada tahun dan yang terakhir ada nominal. Kita kopas untuk bagian T-foot-nya. Setelah itu pada bagian T-body-nya sesuaikan penulisannya dengan yang ada pada tabel SPP. Lalu untuk link pengalamatan function update dan delete kita ganti menjadi admin/spp/delete dan admin/spp/update. Begitupun untuk isi dari isi tabelnya menjadi ID SPP. Berikutnya kita akan membuat roots untuk data detail SPP. Kita copy paste, kemudian pengalamannya menjadi admin/spp/detail yang memanggil kelas SPP admin, kemudian function detail SPP. Kita coba jalankan, refresh kembali. Ketika diklik detail data SPP, maka akan menampilkan data SPP secara rinci dan detail. Berikutnya yang terakhir kita akan membuat fungsi detail untuk data pembayaran. Kita copy paste dari function index pembayaran. Setelah itu kita ganti menjadi public function detail pembayaran, kemudian isi dengan parameter $ID pembayaran. Begitupun pada data array isi tabel kita tambahkan $ID pembayaran disamakan dengan yang ada pada function detail pembayaran.
Setelah itu kita tambahkan data array dari J petugas sampai kepada J SPP. Kita lihat pada tabel pembayaran dikarenakan ada ID petugas, ID siswa, dan ID SPP, sehingga di dalam function detail pembayaran ini haruslah membuat data array yang mengambil data dari tabel. Yang pertama, tabel petugas, isi petugas, yang dis kepada petugas model mengambil function get petugas. Kemudian yang kedua ada isi siswa yang mengambil data dari tabel siswa, dan juga ada isi SPP yang mengambil data dari tabel SPP. Berikutnya kita tambahkan kondisi. Jika isi tabelnya tidak ada, maka browser akan menampilkan ID pembayaran atas nama dolar. ID pembayaran tidak ditemukan, yang akan ditun kepada folder pembayaran pada file detail pembayaran.php. Kita masuk pada bagian view. Pada folder pembayaran, kita akan membuat detail pembayaran.php. Untuk isinya, kita copy paste saja dari detail SPP. Kemudian untuk penjudulannya disesuaikan dengan yang ada pada tabel pembayaran. Ada ID pembayaran, kemudian ada ID petugas, ada ID siswa, dan juga ada ID SPP. Kemudian ada tanggal bayar, ada bulan dibayar, kemudian ada tahun dibayar, dan juga jumlah bayar. Setelah itu kita kopas untuk bagian T-food-nya. Masuk pada bagian T-body, kita sesuaikan penulisannya yang ada pada database tabel pembayaran. Ada ID pembayaran, ID petugas, ID siswa, ID SPP, kemudian ada tanggal bayar, bulan dibayar, kemudian ada tahun dibayar, dan yang terakhir ada jumlah bayar. Setelah itu, pada bagian link function update dan delete-nya, pengalamannya kita ganti menjadi admin/pembayaran/delete, kemudian admin/pembayaran/update. Untuk dolar isi tabelnya kita ganti menjadi ID pembayaran, begitupun untuk function update. Setelah itu kita akan membuat routes untuk detail data pembayaran. Pengalamannya menjadi admin/pembayaran/detail, kemudian functionnya menjadi detail pembayaran. Kita coba jalankan. Pada data pembayaran, ketika diklik detail, maka akan menampilkan data pembayaran secara detail, dari mulai ID pembayaran, ID petugas, ID siswa, ID SPP, sampai kepada aksi delete dan update. Kita telah berhasil membuat function detail untuk data petugas, data siswa, data kelas, SPP, dan juga data pembayaran.